warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya semua? Semoga kalian selalu sehat dan terus semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Nah, hari ini kita itu akan masuk ke bab baru. Sebelum memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya absen dulu ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi intinya, saya akan menjelaskan tentang tujuan kita dalam mempelajari sistem reproduksi manusia. Tujuannya ada apa aja sih? Nah, yang pertama tujuannya itu supaya kita mengetahui apa aja organ-organ yang berperan dalam sistem reproduksi manusia. Yang kedua, agar kita mengetahui fungsi dari masing-masing organ tersebut. Yang ketiga, agar kita mengetahui hormon apa aja yang berperan dalam sistem reproduksi manusia. Yang keempat, kita mengetahui bagaimana proses pembentukan sel gamet, baik sel gamet jantan maupun sel gamet betina. Yang kelima, agar kita mengetahui bagaimana sih proses terjadinya menstruasi, tahap-tahapannya, lalu selanjutnya agar kita mengetahui bagaimana bisa terjadinya kehamilan, lalu agar kita mengetahui apa aja sih penyakit yang bisa menerpa sistem atau organ reproduksi manusia. Yang terakhir, agar kita mengetahui bagaimana cara kita dalam menjaga organ-organ reproduksi manusia. Nah, selanjutnya, apa aja sih manfaat yang bisa kita dapatkan dari mempelajari sistem reproduksi manusia? Pastinya banyak ya. Nah, manfaatnya itu salah satunya adalah menambah wawasan kita mengenai sistem reproduksi manusia. Jadi kita bisa tahu nih, apa aja sih organ-organ yang berperan dalam sistem reproduksi manusia, terus fungsi dari organ-organ tersebut tuh apa. Nah, kita juga mengetahui tahap-tahapan kenapa menstruasi itu terjadi, kenapa kehamilan itu bisa terjadi, dan bagaimana proses perkembangan janin dalam tubuh si ibunya, kita juga bisa mengetahui itu semua. Sekarang saya akan membagikan kalian ke dalam kelompok terlebih dahulu. Ketika nanti saya sebutkan namanya, kalian silahkan berkumpul dengan anggota kelompoknya yang lain. Semua sudah berkumpul ya dengan kelompoknya masing-masing. Ayo kita mulai masuk ke materi inti. Saya mau bertanya, ada yang tahu apa itu sistem reproduksi? Ya, sistem reproduksi adalah sistem di mana terjadinya pembentukan sel gamet jantan dan sel gamet betina hingga nantinya mereka bertemu dan menghasilkan suatu individu. Nah, apa sih tujuan makhluk hidup itu bereproduksi? Apa ada yang tahu? Ya, jadi tujuannya adalah untuk menghasilkan keturunan, mempertahankan jenisnya, sehingga mereka tidak mengalami kepunahan. Materi pertama yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu sistem reproduksi pada pria. Nah, struktur reproduksi pada pria ini dikelompokkan menjadi dua kelompok. Yang pertama, ada organ yang termasuk ke organ luar, ada juga yang termasuk ke organ dalam. Apa saja sih organ-organ yang termasuk ke organ dalam? Akan kita bahas. Yang pertama, ada yang namanya testis. Nah, testis ini fungsinya menghasilkan sperma dan hormon pada pria. Di dalam testis ada bagian-bagiannya lagi. Yang pertama, ada yang namanya tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus ini merupakan saluran yang berkelok-kelok dan ia berfungsi menghasilkan sperma pada pria. Yang kedua, ada yang namanya sel Sertoli. Sel Sertoli ini fungsinya menghasilkan hormon estrogen dan juga menghasilkan nutrisi bagi sperma. Yang ketiga, ada yang namanya sel Leydig. Sel Leydig ini berfungsi menghasilkan hormon testosteron pada pria. Lalu selanjutnya ada organ yang bernama epididymis. Nah, epididymis ini juga merupakan saluran yang berkelok-kelok yang fungsinya sebagai tempat pematangan sperma serta sebagai tempat menyimpan sperma sementara sebelum sperma tersebut dikeluarkan. Ya, organ yang ketiga yang termasuk ke dalam organ dalam dari sistem reproduksi pria yaitu adalah vas deferens. Vas deferens ini adalah saluran panjang yang fungsinya menyalurkan sperma menuju kelenjar vesikula seminalis. Masuk ke organ yang keempat, yaitu ada kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin ada apa aja sih?
Nah, yang pertama itu ada yang namanya vesicula seminalis, yang kedua ada kelenjar prostat, yang ketiga ada kelenjar bulboretra. Nah, kelenjar vesicula seminalis ini dia itu nama lainnya adalah kantung mani. Nah, kantung mani ini jumlahnya sepasang, fungsinya itu menghasilkan nutrisi bagi sperma. Lalu ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini jumlahnya cuma satu. Nah, dia itu menghasilkan getah yang mengandung fosfolipid, kolesterol, dan garam. Lalu ada kelenjar bulboretra. Nah, kelenjar bulboretra ini dia itu jumlahnya sepasang sama dengan vesicula seminalis. Nah, dia itu menghasilkan getah basa. Nah, sperma yang telah diberi nutrisi dan getah itu disebutnya dengan cairan semen. Selanjutnya kita masuk ke organ luar dari sistem reproduksi pada pria. Organ luar ini hanya ada dua, yaitu skrotum dan penis. Nah, skrotum ini adalah kulit pembungkus bagi testis. Nah, fungsinya adalah untuk menjaga suhu dari si testis tersebut. Lalu ada penis. Nah, penis ini sebagai alat penetrasi yang nantinya akan menghantarkan si sperma untuk masuk ke dalam vagina. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sistem reproduksi pada wanita. Nah, sama halnya dengan sistem reproduksi pada pria, sistem reproduksi pada wanita pun dikelompokkan menjadi dua organ-organnya, yaitu ada yang termasuk ke organ dalam, ada juga yang termasuk ke organ luar. Apa aja sih yang ada di organ luar dan organ dalam? Pertama kita akan bahas terlebih dahulu yaitu organ luar. Yang ada di organ luar yang pertama ada yang namanya mons pubis. Nah, mons pubis ini merupakan bantalan lemak. Dia ini tempat tumbuhnya rambut-rambut kemaluan. Lalu yang kedua ada labium mayora dan labium minora. Labium mayora merupakan lipatan-lipatan besar, sedangkan labium minora merupakan lipatan-lipatan kecil. Lalu ada yang namanya klitoris. Nah, klitoris ini seperti tonjolan. Nah, dia ini banyak mengandung sel erektil. Nah, klitoris itu kan tonjolan, tapi tonjolannya tidak yang besar ya, hanya kecil saja. Lalu ada yang namanya himen, atau yang biasa kita kenal dengan selaput darah. Nah, selaput darah ini adalah fungsinya melindungi vagina atau lubang vagina. Nah, di himen ini terdapat banyak sekali pembuluh-pembuluh darah. Setelah tadi kita membahas mengenai organ luar pada sistem reproduksi wanita, sekarang kita membahas mengenai organ dalam pada sistem reproduksi wanita. Ada apa aja sih di organ dalam? Nah, yang pertama ini ada yang disebut sebagai ovarium. Nah, ovarium ini merupakan gonad pada wanita yang berfungsi menghasilkan ovum atau sel telur, juga menghasilkan hormon. Di ovarium ini ada struktur yang disebut dengan folikel atau cangkang, yang fungsinya melindungi sel telur. Organ selanjutnya ada yang disebut dengan fimbre. Nah, fimbre ini bisa dilihat pada gambar, bentuknya seperti juntayan-juntayan atau rambut yang menjuntai di sekitaran ovarium. Nah, fungsinya apa sih si fimbre ini? Nah, fimbre ini berfungsi sebagai penangkap sel telur yang nantinya akan dikeluarkan oleh ovarium. Selanjutnya ada yang disebut dengan infundibulum. Nah, infundibulum ini merupakan pangkal dari oviduk. Dia berfungsi sebagai tempat pematangan sel telur dan tempat penyimpanan sementara sel telur. Jadi sel telurnya itu sebelum dibuahi oleh sperma, dia itu akan berada di infundibulum terlebih dahulu. Selanjutnya ada oviduk. Oviduk ini biasa kita kenal dengan nama tuba falopi. Nah, tuba falopi ini adalah saluran yang menghubungkan antara ovarium dengan uterus. Di oviduk atau tuba falopi ini nantinya akan terjadi proses sepertiga awal fertilisasi. Selanjutnya ada organ uterus. Nah, uterus ini merupakan tempat berkembangnya zigot menjadi bayi atau menjadi janin. Nah, di uterus ini tersusun atas otot polos dan endometrium, di mana endometrium ini ketika wanita mengalami menstruasi, dia akan ikut luruh dengan sel telur yang tidak dibuahi oleh sperma. Jadi dapat disimpulkan bahwa nama lain dari uterus adalah rahim. Kemudian ada yang kita sebut dengan serviks atau leher rahim. Nah, serviks atau leher rahim ini bentuknya seperti corong. Dia memisahkan antara uterus dengan vagina. Selanjutnya ada organ vagina. Di vagina ini merupakan tempat terjadinya penetrasi. Jadi ketika nanti penis masuk ke dalam vagina,
itu akan menyalurkan sperma tersebut hingga nanti sperma akan bergerak menuju ovum. Ya, baik, tadi kita sudah membahas tentang organ-organ yang terdapat pada sistem reproduksi pria maupun organ-organ yang terdapat pada sistem reproduksi wanita. Nah, selanjutnya kita akan membahas spermatogenesis dan oogenesis. Di sini ada yang tahu apa itu spermatogenesis dan oogenesis? Ya, jadi spermatogenesis merupakan pembentukan sel gamet jantan, sedangkan oogenesis adalah proses pembentukan sel gamet betina. Jadi jangan sampai tertukar ya. Ya, kita akan membahas spermatogenesis terlebih dahulu. Tadi udah pada tahu kan spermatogenesis itu apa? Nah, ini bisa dilihat skemanya. Ini merupakan tahap-tahap terjadinya spermatogenesis. Saya akan menjelaskan bagaimana proses pembentukan sel sperma pada pria. Yang pertama dimulai dari spermatogonium yang mengalami mitosis. Nah, spermatogonium ini adalah 2N ya, atau yang biasa disebut dengan diploid. Nah, spermatogonium yang telah bermitosis itu akan menghasilkan spermatosit primer yang 2N juga. Nah, spermatosit primer ini nantinya akan bermeiosis tahap 1. Dari spermatosit primer yang bermeiosis tahap 1 ini akan menghasilkan 2 spermatosit sekunder yang haploid, bukan diploid lagi, tapi haploid. Nah, nanti spermatosit sekunder ini akan bermeiosis tahap 2, menghasilkan 4 spermatid yang juga haploid. Nah, nanti spermatid ini akan mengalami spermiasi, ditambah dengan nutrisi dari sel Sertoli akan menjadi sel sperma yang matang. Setelah tadi kita membahas mengenai spermatogenesis, kita lanjutkan untuk membahas bagaimana struktur sperma. Nah, jadi ada apa aja sih bagian-bagian dari sperma itu? Yang pertama ada bagian kepala, yang kedua ada bagian tengah, dan yang terakhir ada bagian ekor. Nah, pada bagian kepala ini ada yang namanya akrosom. Akrosom ini mengandung enzim hyaluronidase, protease, dan antifertilizin, yang mana enzim ini nantinya berfungsi agar si sperma dapat menembus mantel ovum. Kemudian di bagian kepala ada yang namanya nukleus, yang mana kita ketahui nukleus itu berisi materi-materi genetik yang nantinya akan diturunkan kepada anaknya. Lalu ada bagian leher. Pada bagian leher itu terdapat mitokondria, yang mana mitokondria ini berfungsi menghasilkan energi agar sperma tersebut dapat bergerak. Lalu kita lanjut ke bagian ekor. Nah, ekor ini merupakan alat gerak sperma yang membuat sperma ini dapat bergerak atau berenang menuju ovum. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari bagaimana tahapan-tahapan dalam proses pembentukan sel kelamin jantan atau sperma. Kita juga sudah mengetahui struktur sperma itu seperti apa kan? Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu bagaimana ovum itu bisa terbentuk. Jadi, ovum itu terbentuk melalui proses yang dinamai dengan oogenesis. Oogenesis dimulai dengan oogonium yang bersifat diploid mengalami mitosis. Oogonium yang bermitosis menghasilkan oosit primer yang bersifat diploid juga. Nah, dari oosit primer ini nantinya dia akan bermeiosis tahap 1. Nah, dari oosit primer yang bermeiosis akan menghasilkan oosit sekunder dan polosit primer. Nah, si oosit sekunder dan polosit primer ini akan bermeiosis tahap 2, di mana oosit sekunder ini akan menghasilkan ootit dan badan polar, sedangkan polosit ini akan menghasilkan 2 badan polar, sehingga dari hasil seluruh dari oogenesis ini menghasilkan 1 ovum dan 3 badan polar. Itu saja materi kita hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada yang ingin bertanya, saya akan menunjuk beberapa orang dari kalian untuk menjelaskan mengenai tahapan-tahapan dalam proses pembentukan sel gamet jantan maupun sel gamet betina. Jadi nanti kalian akan menjelaskan kembali apa yang saya jelaskan tadi terkait dengan oogenesis dan spermatogenesis di depan kelas.
Ya, mari kita beri tepuk tangan bagi teman-teman yang telah berani menjelaskan kembali mengenai tahapan-tahapan dalam proses spermatogenesis maupun oogenesis. Untuk pertemuan selanjutnya, saya akan memberikan tugas kelompok, yaitu membuat model simulasi mengenai proses pembentukan gamet. Jadi, nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian di depan kelas ya, untuk pertemuan minggu depan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian, bisa menambah ilmu pengetahuan kalian juga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan.